Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esa Mulda Putri dengan NIM 202003020252 dari program studi Ilmu Gizi. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan terkait tentang rasa syukur terhadap ragam kuliner Indonesia yang mendunia, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana peranan sebagai remaja untuk memberikan kepedulian ataupun menjaga, dan begitu juga dengan rasa bersyukur kita dengan banyaknya limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mewawancarai dua mahasiswa yang dimana akan memberikan bagaimana pendapatnya terkait tentang tema pada hari ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja bertemu dengan dua mahasiswa yang akan berbincang bersama saya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Samolda Putri. Di sini saya sedang berada bersama kakak-kakak mahasiswa nih di sini. Hai Halo, semuanya. Apa kabar nih, Kak Vera sama Kak Elda? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah juga baik nih Sama keadaannya. juga baik. Iya, semoga pandemi ini kita cepat berlalu ya, cepat hilang. Jadi hari ini kita akan membicarakan terkait tentang generasi milenial yang bisa memperhatikan kuliner yang ada di Indonesia nih dan berhubungan dengan keimanan kita sendiri. Boleh ini pertama-tama kita perkenalkan terlebih dahulu dari Kakak Vera dan Kakak Elda. Mahasiswa dari mana? Semester berapa? Dan apa sih kesukaannya nih kuliner di Indonesia ini? Boleh dari Kakak Vera terlebih dahulu, dipersilahkan. Oke, makasih Kak Esa. Halo, perkenalkan nama saya Trivera Fania Devi. Saya mahasiswa semester 4, jurusan Kesehatan Lingkungan di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kota Bandung, atau biasa kita sebut Poltekkes Bandung. Kalau berhubungan dengan kuliner, mungkin dari sekian banyak frekuensi yang saya makan dalam seminggu, yang memang jadi favorit setiap remajanya zaman sekarang mungkin seblak ya. Ya itu banyak banget, itu kayak favorit banget nih kayaknya. Oke, terima kasih Kak Vera. Selanjutnya Ya, pada Kak Elda, dipersilahkan. halo semuanya, izin perkenalkan diri, nama saya Elda Fadila, biasa dipanggil Elda. Saya dari jurusan Keperawatan, Fakultas Keperawatan dari Universitas Pajajaran. Halo, selamat siang semuanya. Buat Halo. makanan atau kuliner yang aku gemar itu sebenarnya banyak ya di Indonesia. Cuman yang aku suka kalau makanan berat tuh aku sukanya nasi Padang. Emang enak banget nih nasi Padang, seblak ya, itu kayaknya favorit banget nih remaja-remaja. Oke, kita langsung aja nih Kak ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ini terkait tentang kuliner Indonesia nih Kak. Kan banyak banget nih ya keadaannya, begitu juga dengan khasnya masing-masing di daerah ini. Boleh nih pandangan dari Kak Vera sama Kak Elda terkait tentang keadaan kuliner yang ada di Indonesia nih sekarang ini. Boleh dari Kak Elda terlebih dahulu, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Kak Esa. Menurut saya tadi kan udah beragam nih kalau di Indonesia tuh makanannya dari Sabang sampai Merauke banyak banget. Mungkin untuk saat ini, jujur aku juga saking banyaknya ya makanan di Indonesia sampai apa yang nggak apa semua gitu, apa aja makanannya itu juga belum pernah nyobain gitu. Semoga aja nanti suatu saat bisa nyobain semua gitu ya. Eh, Amin. Terus kalau saat ini menurut aku udah pada tahu sih semua sudah, dari luar negeri juga kan kita ada YouTube gitu ya, suka banyak yang kenalin gitu lewat YouTube. Terus ya. Oke, terima kasih Kak Elda. Bener banget. Oke, selanjutnya untuk Kak Vera, dipersilakan. Makasih. Kalau menurut aku, respon aku gimana sih terhadap banyaknya kuliner yang ada di Indonesia itu sendiri? Aku pribadi sih merasa bangga banget ya dengan Indonesia yang mempunyai banyak sekali jenis kuliner, dari yang tadi Kak Elda sebutin, dari Sabang sampai Merauke, yang khasnya ada daerahnya yang memang khas kuliner yang manis, dari yang pedas sampai yang asam pun memang ada gitu. Jadi saya turut bangga, dan memang dengan adanya kemajuan teknologi juga sekarang kita tidak perlu harus jauh-jauh ya pergi ke, Iya, misalnya untuk betul. beli makanan khas Bali ya kita harus pergi ke Bali, tidak juga, karena kita bisa melihat resepnya di internet, atau mungkin ada orang-orang Bali yang memang menjual di sekitar rumah kita, jadi kita juga bisa membelinya via GoFood ataupun hal yang lainnya. Jadi intinya saya merasa bangga dan merasa senang menjadi warga Indonesia yang memiliki kuliner yang cukup banyak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Vera, keren banget nih. Dua-duanya sama-sama mencurahkan rasa kebanggaannya nih terhadap makanan yang ada di Indonesia, bener banget. Oke, untuk selanjutnya nih pertanyaannya nih Kak, karena kita berhubungan sama remaja nih ya. Mungkin kita disebutnya generasi milenial juga nih. Jadi mau bertanya nih, apakah dengan keadaan kuliner tersebut ada hubungannya nggak nih sama remaja nih? Apakah kita menjadi aksi yang dibutuhkan nggak sih sama bangsa kita untuk meningkatkan generasi milenial dari kuliner ini? Boleh yang pertama ini dari Kak Vera terlebih dahulu, dipersilakan. Oke, tadi pertanyaannya kan kita nih sebagai generasi milenial punya hubungannya nggak sih atau punya suatu aksi yang bisa dilakukan nggak sih buat keberagaman kuliner ini? Nah, menurut saya ada banget dong, karena pertama dari generasi milenial aja merupakan generasi penerus dari generasi-generasi yang ada di depan kita atau di atas kita. Kalau kita sebagai generasi atau jika kita sebagai generasi milenial tidak mengetahui, tidak mempelajari dan tidak memperkenalkan kuliner Indonesia yang begitu beragam kepada orang Indonesia sendiri atau bahkan pada orang-orang luar negeri, jadi kita di sini memang mempunyai aksi ataupun mempunyai peran untuk melindungi, mengenalkan dan juga apa ya, lebih disebut dengan menginovasikan hal-hal yang baru, karena tidak hanya kuliner Indonesia kan sangat banyak dan banyak juga yang tradisional. Kita juga bisa mencampurnya atau membuat suatu karya inovasi yang baru dengan membuat makanan yang tradisional dengan yang modern dan menjadi sebuah inovasi kuliner yang baru. Itu sih menurut saya. Wah, keren banget. Berarti inovasi baru ya bagi remaja ini perlu banget nih buat kuliner Indonesia. Jadi bisa ngembangin lebih baik lagi, lebih unik lagi. Jadi kita lebih semangat ya buat bangga nih sama Indonesia. Oke, terima kasih Kak Vera. Yang selanjutnya nih pertanyaannya. Ini berhubungan dengan luar negeri ya pastinya. Dan di sekarang ini kan banyak banget nih kayak makanan orang luar negeri yang bisa kita lihat ya. Seperti di YouTube dan yang lainnya. Kayak banyak banget makanan dari Indonesia juga yang nggak kalah kerennya gitu. Jadi orang luar negeri ini mengenal bangsa Indonesia ini ada makanan yang enak gitu menjadi khas. Nah, itu tuh merupakan hal yang menjadi ancaman atau memang menjadi sebuah penguat dari bangsa Indonesia sendiri menurut Kak Elda dengan Kak Vera. Boleh dari Kak Elda terlebih dahulu dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih Kak Esa. Kalau menurut saya nggak begitu jadi ancaman juga sih sebenarnya. Karena kan dengan kita memperkenalkan bahwa itu dari Indonesia gitu, jadi orang luar tuh pada tahu gitu kan. Jadi kalau misalkan emang mau mengklaim gitu, jadi kita tuh udah ada bukti gitu kan. Terus juga mungkin emang kalau dengan tetangga sebelah mungkin ada mirip-miripnya dikit gitu ya. Cuman sepertinya nggak begitu mirip banget. Terus ya sih kalau menurut aku dengan orang lain tahu tuh sebenarnya enggak sih, enggak jadi ancaman gitu. Malahan ya kita memperkenalkan gitu kepada mereka bahwa Indonesia itu punya berbagai macam makanan khas yang ada di kita. Baik, terima kasih Kak Elda. Baik, selanjutnya ini mungkin secara personal nih, jadi hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana udah melimpahkan nih segala rezekinya nih ya untuk kita semua di sini bisa menikmati makanan ataupun kelezatan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akan dipertanyakannya nih, bagaimana antara hubungan rasa bersyukur kita ini terkait dengan melimpahnya nih kuliner yang ada di Indonesia. Boleh dari Kak Vela terlebih dahulu, dipersilakan. Iya, wah pertanyaannya lumayan berat ya Kak Elda ya. Ini tentang berhubungan dengan iman kita mungkin. Menurut saya mungkin ini bisa dikaitkan dengan salah satu ayat yang ada di Al-Quran, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maksudnya nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan, karena banyak sekali dengan banyaknya kuliner di Indonesia, maka banyak juga nikmat yang bisa kita rasakan dari nikmat mencoba makanan dari khas Bandung, khas Banten, dan khas lainnya. Nah, hal ini mungkin bisa menjadi salah satu acuan kita untuk terus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih bisa diberikan umur, bisa diberikan rasa untuk dan kesempatan untuk mencicipi berbagai kuliner yang ada di Indonesia. Seperti itu, semoga saja kita diberikan umur yang panjang, yang cukup sehingga kita bisa dapat mencoba berbagai kuliner yang ada di Indonesia. Terima kasih, Masya Allah Kak Vera. Terima kasih atas jawabannya. Benar sekali ini berhubungan sekali ya dengan rasa bersyukur karena kita bisa menikmati apa yang ada di depan kita nih. Kita diberikan umur yang panjang, amin ya insya Allah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi sebelum closing statement dari
Kak Vera sama Kak Elda. Jadi boleh bagaimana nih pendapat dari Kak Vera dan Kak Elda terkait tentang cara mengimplementasikannya nih rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya yang melimpahkan berbagai macam kuliner yang ada di Indonesia. Boleh kepada Kak Vera dipersilakan. Cara mengimplementasikannya itu kita bisa berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada misalnya para penjual kuliner seperti itu, karena kita bersyukur mereka masih bisa membuat kulinernya dan memperdagangkannya atau memperluaskannya, jadi kita bisa rasakan kuliner tersebut sampai saat ini. Mungkin itu salah satu langkah yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan cara kita bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan atas kuliner yang banyak ini. Baik, terima kasih Kak Vera. Jadi kita lebih bisa meningkatkan rasa bersyukur kita ini. Mungkin kan memang ini kan pribadi ya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya kita harus bisa melakukan hal yang baik ya, insya Allah. Amin. Selanjutnya ini kepada Kak Elda, boleh dipersilakan. Iya, baik. Menurut saya juga iya, itu juga bisa banget sebagai rasa syukur kita yang menurut Kak Vera itu. Selain itu juga, kita juga setelah mempelajari mungkin ya berbagai macam masakan itu, kita juga bisa coba untuk membuka suatu usaha. Nah, dengan cara membuka usaha itu kan kita juga bisa mendatangkan pegawai-pegawai gitu. Selain itu juga bisa membantu kita gitu, siapa tahu bisa mendapatkan pekerjaan baru gitu dengan adanya kita jual makanan tersebut. Jadi saling Baik. berbagi dengan sama gitu. Baik, terima kasih Kak Elda. Jadi kita bisa membuka keberkahan dengan orang lain juga ya, bisa membuka lapangan pekerjaan dengan adanya usaha bisnis ataupun perdagangan dari adanya kuliner yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Kak Vera dan Kak Elda atas waktunya. Sebelum kita berpisah nih di ruang Zoom kali ini, terkait tentang closing statement dari Kak Vera sama Kak Elda, boleh nih dari Kak Elda ataupun Kak Vera satu kalimat ataupun dua kalimat yang bisa diberikan nih dari adanya pertemuan kita pada malam hari ini. Boleh kepada Kak Elda dipersilahkan. Iya, baik, terima kasih Kak Esa. Kalau dari saya mungkin dengan adanya pertemuan ini bisa lebih menyadarkan diri saya bahwa harus patut bersyukur dengan adanya keberagaman ini gitu. Jadi jangan sampai kita ngelupain gitulah, karena ini juga warisan dari nenek moyang kita gitu. Baik, terima kasih Kak Elda atas closing statement-nya, keren banget. Selanjutnya kepada Kak Vera dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Esa. Closing statement yang bisa saya sampaikan mungkin dengan adanya pertemuan kita hari ini, untuk pribadi saya sendiri, saya bisa menyadari bahwa memang banyak sekali kuliner di Indonesia yang masih belum saya ketahui, masih belum saya rasakan, dan masih banyak juga kuliner yang memang perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada yang lainnya, seperti itu. Baik, terima kasih nih untuk Kak Vera dan Kak Elda atas waktunya, sehingga kita bisa bertemu nih di ruang Zoom kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah closing statement ataupun kesimpulan dari saya dengan adanya pertemuan ini. Di Indonesia ini memiliki banyak ragam kuliner yang bisa kita temui dan bahkan di Indonesia ini banyak sekali ragam kuliner yang bisa kita temui dan kita sebagai remaja sudah senantiasa menjaganya, memperkenalkannya dan bangga terhadap kuliner yang ada di Indonesia yang memiliki cita rasa yang lezat. Dan begitu juga dengan adanya hubungannya terhadap rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rezekinya dari adanya limpahan banyaknya ragam kuliner yang ada di Indonesia dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa menimbulkan sikap positif terhadap diri kita, begitu juga dengan lingkungan kita, sehingga kita bisa meningkatkan ataupun mengimplementasikan keimanan kita dengan baik. Terima kasih dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan dalam pembuatan video kali ini. Sampai bertemu kembali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.